Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Khairul Anam dengan NIM 1961218. Yang kedua yaitu Feris Setiawahyuni dengan NIM 196139294. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Muhammad Hasan Dimas Suprapto dengan NIM 1961301. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran konsumen. Menurut Lepton, mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang relatif bersifat tetap yang terjadi akibat dari pengalaman. Hal penting yang harus diperhatikan dari definisi tersebut adalah yang pertama, pembelajaran konsumen adalah suatu proses. Jadi pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sebenarnya. Yang kedua, pengetahuan baru dan pengalaman pribadi berfungsi sebagai timbal balik bagi individu dan memberikan patokan pada perilaku di masa yang akan datang. Yang ketiga, pembelajaran adalah hasil dari pemrosesan informasi secara sadar, tidak sadar, maupun tidak terfokus. Yang keempat, pembelajaran konsumen merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gesang. Elemen pembelajaran konsumen. Ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran. 1. Motivasi. Motivasi didasarkan pada kebutuhan dan sasaran. Motivasi berlaku sebagai pemacu pembelajaran. Tingkat keterkaitan atau keterlibatan menentukan tingkat motivasi konsumen untuk mencari pengetahuan atau informasi mengenai suatu produk atau jasa. Yang kedua, isyarat. Isyarat merupakan stimuli yang memberikan arah berbagai motif ini. Isyarat membantu mengarahkan dorongan konsumen jika konsisten dengan harapan-harapan konsumen. Yang ketiga, respon cara bereaksi individu terhadap dorongan atau isyarat adalah bagaimana mereka berperilaku akan membentuk respon mereka. Respon tidak terikat pada kebutuhan dengan cara satu lawan satu. Memang kebutuhan atau motif dapat menimbulkan berbagai macam tanggapan. Isyarat memberikan beberapa respon. Mana yang dilakukan oleh konsumen sangat tergantung pada pembelajaran sebelumnya, yang pada gilirannya tergantung pada bagaimana respon yang berkaitan itu diperkuat sebelumnya. Yang keempat, pendorong atau penguatan. Pendorong adalah sesuatu meningkatkan kecenderungan seorang konsumen untuk berperilaku pada masa datang karena adanya isyarat atau stimulus, sedangkan penguatan yang meningkatkan kemungkinan bahwa respon khusus akan terjadi di masa yang mendatang karena adanya berbagai isyarat atau stimulus khusus. Pembelajaran perilaku konsumtif. 1. Teori perilaku. Terdapat 2 teori yang termasuk dalam teori perilaku, yaitu teori classical conditioning, yaitu pengkondisian klasik, dan operant condition, yaitu pengkondisian operan. Yang pertama, classical conditioning, pengkondisian klasik. Dalam belajar, pengulangan terhadap apa yang dipelajari menjadi penting. Semakin banyak latihan atau pengulangan dilakukan, hasil belajar akan semakin lebih baik. Prinsip ini disebut the law of exercise. Pengulangan akan meningkatkan kekuatan hubungan antara stimulus yang dikondisikan dengan stimulus alamiah. Yang kedua, pengkondisian operan, yaitu dalam belajar melalui pengkondisian operan, perilaku yang terbentuk dipengaruhi oleh konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Dengan demikian, dalam belajar terjadinya perubahan perilaku belajar sebagai akibat dari konsekuensi
konsekuen yang diterima individu. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif merupakan aktivitas mental. Manusia senantiasa dihadapkan pada suatu masalah dalam hidupnya. Proses belajar terjadi sebagai upaya manusia untuk mengatasi masalah. Dalam mengatasi masalah ini, konsumen akan memproses informasi yang melibatkan proses mental yang kompleks. Yang pertama, ukuran. Pembelajaran kognitif terdapat dua pendekatan utama terhadap ukuran pembelajaran kognitif, yaitu pengenalan dan yang kedua ingatan. Walaupun ukuran pengenalan memberikan orang semacam isyarat untuk mendorong ingatan, tidak demikian halnya dengan ukuran ingatan. Yang kedua, aplikasi. Teori pembelajaran kognitif. Ketersediaan informasi yang berkualitas penting bagi proses pembelajaran konsumen sehingga konsumen dapat mengambil keputusan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Khairul Anam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Feris. Tingkatan dalam pembelajaran kognitif. Yang pertama, pertumbuhan. Kemungkinan terbesar pembelajaran kognitif muncul dalam bentuk pertumbuhan pada saat konsumen menginterpretasikan informasi produk dan jasa. Mereka menambah pengetahuan, arti, dan kepercayaan pada struktur pengetahuan yang ada saat ini. Yang kedua, penyelarasan. Penyelarasan dapat terjadi ketika sebagian dari struktur pengetahuan dikombinasi dan memberi arti baru secara menyeluruh. 3. Restrukturasi. Restrukturasi melibatkan revisi atas keseluruhan jaringan asosiatif pengetahuan yang mungkin dapat menciptakan suatu struktur arti yang benar-benar baru dan atau reorganisasi struktur pengetahuan lama. 3. Pembelajaran observasional. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi dalam belajar observasional, antara lain: yang pertama, proses perhatian. Proses ini terjadi ketika individu ditayangkan suatu stimuli. Individu akan memperhatikan model secara cermat. Kedua, proses penyimpanan. Apa yang diperhatikan akan disimpan dalam ingatan individu. Tentunya, kemampuan untuk menyimpan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang ketiga, produksi. Dalam hal ini, individu menghasilkan atau melakukan perilaku seperti yang dilakukan model. Individu akan berusaha untuk dapat menghasilkan perilaku sesuai dengan yang dilakukan model. Motivasi. Yang terakhir, motivasi merupakan hal yang paling penting untuk menghasilkan perilaku. Motivasi ini akan semakin kuat jika dengan melakukan tindakan seperti yang dilakukan model akan mendapatkan konsekuensi positif. 4. Pembelajaran pasif. Teori pembelajaran pasif artinya seluruh informasi yang umumkan atau diiklankan merupakan informasi yang datang menghampiri penonton atau konsumen, dan bukan penonton yang mencari-cari informasi atau iklan. Karena pada saat konsumen menerima stimulus iklan, dia tidak menghubungkan dengan kebutuhannya, kepercayaan terhadap mereknya, dan pada pengalaman masa lalu.